Halo semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS kuantitatif UTBK pertama SBMPTN 2019, tentunya dengan cara-cara cepat. Kali ini kita masuk ke bagian 2, yaitu soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Untuk kalian yang belum lihat bagian pertama, yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 10, nanti bisa lihat di bagian deskripsi ya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 11. Nomor 11, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Yang pertama, 2n kuadrat plus 2n-1 ganjil, n-1 kuadrat ditambah n itu genap, 4n kuadrat min 2n genap, 2n-1 kuadrat genap. Nah, pilihannya yang A, 1, 2, 3 saja yang benar, B, 1, 3 saja yang benar, C, 2 dan 4 saja yang benar, D, hanya 4 yang benar, dan E, semua pilihan benar. Nah, ada dua trik untuk mengerjakan soal nomor 11. Yang pertama, yaitu dengan mengecek. Ya, jadi ini sebenarnya cukup kita cek. Nggak usah dijabarkan, nomor 1 sampai 4 ini nggak usah kita jabarkan pakai teori. Bahwa kalau genap itu berarti nanti 2K dengan K elemen bilangan bulat. Atau nanti kalau ganjil berarti 2K min 1 dengan K bilangan bulat. Nah, nggak perlu pakai teori seperti itu. Cukup kita cek. Kenapa bisa kita cek? Karena di sini ada kata kunci, dia mengatakan bahwa semua bilangan asli. Nah, berarti untuk setiap bilangan asli yang kita pilih, kalau kita cekkan di sini, itu boleh. Karena dia bilang untuk setiap bilangan asli, kita bisa ngambil sembarang bilangan asli. Itu trik yang pertama. Untuk trik kedua, kita juga tidak perlu mengecek 1 sampai 4 ini. Nah, jadi soal tipe yang PG-nya seperti ini, itu kita tidak perlu mengecek keseluruhannya. Yang kita cek itu triknya yang pertama nomor 4 dulu. Ingat-ingat yang pertama nomor 4 dulu yang kita cek. Nah, sekarang kita cek dulu nomor 4. Kita pilih angka berapa yang gampang? Nah, pilih aja N-nya misalkan sama dengan 1 ya. Berarti ini jadinya 2 kali 1 dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, berarti 2 kurangi 1, 1 dikuadratkan 1. 1. Apakah 1 itu genap? Nah, 1 genap salah. Nah, berarti 4 itu salah. Kalau kita milih 4 itu sangat menguntungkan deh. Kalau 4 salah itu yang pilihan C, terus D, dan E udah salah. Ya, itu kan kita langsung bisa mengeliminasi 3. Sekarang tinggal ada pilihan A dan B. Selanjutnya yang digunakan setelah 4 itu 2. Nah, ingat ya. Setelah 4 itu 2. Nah, kenapa 2? Karena 1 sama 3 nggak ngaruh ini, ya kan? Kan udah ada di A dan B. Ngapain kita cek? Kita cukup ngecek nomor 2 aja. Kalau 2 nanti benar, berarti jawaban A. Kalau 2 itu salah, berarti jawaban B. Nah, sekarang kita cek 2. Kita ambil N-nya sama dengan 1 ya. Nah, berarti ini jadi 1 kurangi 1 dikuadratkan ditambah 1. 0 tambah 1, 1. Apakah 1 itu genap? Salah. Nah, berarti ya 2 salah. 2 salah, berarti A salah. Jawabannya yang B. Nah, biar triknya diingat. Cukup cek 4 dulu, baru 2. Dan nggak usah semuanya kita cek. Nomor 12 sama. Triknya nanti juga seperti cek 4, baru cek 2. Pertanyaannya, titik A, 1, A terletak di luar atau eksterior daerah lingkaran X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nilai A yang mungkin adalah, nah, untuk triknya, soal kalian tentang lingkaran, di dalam di luar itu ada 3. Yang pertama, kalian ganti tanda sama dengan ini, ada 3 pilihan ya.
dia bisa kurang, nah kurang itu untuk yang dalam, untuk lebih itu berarti di luar, dan nanti bisa sama, dan itu berarti nanti pada lingkaran. Nah, sekarang kita cek aja. Kita ganti angka A itu dengan min 1, 0, 2, atau 4. Nah, cara tadi cek 4 dulu. Nah, jadi nggak usah mubazir waktu, Dek. Semuanya kalian cek. Cek dulu 4. 4 kita masukkan ya. Nah, untuk X-nya ini kan dia sudah diketahui ya. X-nya di sini 1, kan 1, A. Jadi 1 kurangi 1 kuadrat ditambah A kita tadi 4. 4 kuadrat. Ini hasilnya berapa? 0 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, ini 16. Terus ini nanti kalau dia di luar ya kan? Di luar tadi harus lebih dari 4. Nah, ini 4-nya dari sini ya. Benar nggak 16 lebih 4? Benar. Berarti 4 itu benar. Berarti jawabannya A dan B bisa kita eliminasi. Nah, masih ada 3 pilihan. C, D, dan E. Langkah kedua, 2. Nah, pilih. Setelah 4, 2. Nah, kita pilih 2, kita masukkan 0 ya. Berarti gimana? X-nya tadi 1. 1 min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini berarti 0 ya. Benar nggak? 0 itu lebih besar dari 4. Nah, otomatis salah. 0 lebih besar dari 4 itu salah. Kalau salah berarti yang ada duanya tentu salah. Berarti jawaban C ada duanya kita coret. Semua benar juga kita coret. Berarti jawabannya yang D. Hanya 4 yang benar. Oke, gampang ya. Triknya cek dulu 4 baru 2. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini juga panjang. Triknya sama. Kerjakan dulu 4 baru 2. Nomor 13 itu ada grafik yang menyajikan data rasio ekspor impor produk perusahaan A dan perusahaan B selama periode 2012 sampai 2015. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Ada 4 yang sangat panjang. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Kita cek dulu 4. 4 itu apa? Selama periode 2013 sampai 2014, ini 2013 sampai 2014, rata-rata rasio ekspor impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. Kita sering nyari rata-ratanya untuk A dan B. Yang A, kita cek dulu yang A itu 2013 sama 2014 ya. Yang A itu yang ini D, yang atas. Berarti 1,2 kita tambah sama 2014-nya 0,9 dibagi 2. Wah, berarti jadi 2,1 dibagi 2. Nah, ini juga nggak usah dicari detailnya ya, karena nanti cukup kita bandingkan. Soal sebenarnya juga nggak perlu kita cari hasil detailnya berapa. Biarkan saja 2,1 per 2. Oke, sekarang yang B. Yang B itu awalnya 0,8. Setelah itu jadi 1,3. Nah, ditambah 1,3 dibagi 2. Maka dia jadi 2,1 bagi 2. Ternyata sama. A sama dengan B. Berarti pernyataan bahwa produk A itu lebih besar daripada perusahaan B itu salah. Karena dia harusnya sama dengan berarti 4 salah. Nah, 4 salah kita langsung bisa mengeliminasi 3, ya kan? C-nya salah, D-nya salah, E-nya juga salah. Nah, sekarang setelah 4 apa? 2. Nah, diingat ya, setelah 4, 2. 2 itu apa? 2 itu pada tahun 2012 jika jumlah ekspor produk perusahaan A sama dengan perusahaan B, maka jumlah impor produk perusahaan A lebih besar daripada perusahaan B. Oke, caranya ini tadi yang sama itu ekspornya ya. Jadi diketahui bahwa kalau si ekspor A itu sama dengan B, berapakah nanti impor A dan impor B. Karena sama, itu kita misalkan aja 1 ya.
Ekspornya A itu 1, ekspornya B itu juga 1. Sekarang nyari impornya gimana? Ya, pakai perbandingan. Karena angka-angka di sini tadi dia bilang, katakan ini merupakan rasio atau perbandingan ekspor dan impor. Kita lihat dulu yang A. Berarti ekspor banding impornya si A itu sama dengan yang A itu ini ya 1,5. Berarti ya 1,5 dibanding 1. Maka dengan kali silang impornya kita dapat 1/1,5 E. Nah, ekspornya si A. Ekspornya si A tadi kan udah kita misalkan 1. Maka ini kita ganti 1 atau kita hilangkan. Berarti impornya A itu 1/1,5. Kalau yang B berapa? Kalau yang B dengan cara yang sama nanti impor si B itu 1/1,1. Nah, karena B-nya ini 1,1. Sekarang lebih besar mana? 1/1,5 atau 1/1,1. Untuk pecahan itu kalau kita bagi dengan bilangan yang lebih besar, otomatis hasilnya nanti semakin kecil. Nah, maka di sini lebih besar yang B. Berarti A itu kurang dari B. Nah, jadi jawabannya yang 2 itu A kurang dari B. Berarti benar atau salah? Yang 2 tadi dia menyatakan A lebih besar daripada B. A lebih besar dari B. Jadi salah ya. Kan harusnya A kurang dari B. Berarti 2 salah. 2 salah berarti kita bisa mengeliminasi A. Jawabannya tinggal B. Ketemu yang B. Sekali lagi Kak Alif ingatkan, trik soal yang jawaban seperti ini ada 1 sampai. Pertama cek 4. Setelah 4 kalian cek 2. Cukup 2 yang dicek kalian sudah bisa menentukan jawabannya. Lanjut nomor 14. Pada garis bilangan posisi pecahan A/4 di sebelah kiri, pecahan 5/4, 5/B dengan A dan B positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, caranya ini tadi karena dia sebelah kiri berarti kurang dari ya. Nah, dia sebelah kiri berarti kurang dari. A/4 itu harus kurang dari 5/B. Nah, ini ada catatan bahwa AB itu positif. Nah, kalau A dan B positif ini bisa kita kali silang ya pertidaksamaan ini. Hati-hati, kalau tidak ada kata-kata bilangannya itu positif, itu kita tidak boleh mengali silang di pertidaksamaan. Tetapi kalau ada kata-kata spesifik bahwa variabel-variabelnya itu positif, kita bisa mengalihkan silang. Itu catatan pentingnya. Boleh kita kali silang? Boleh. Ini karena A dan B tadi positif. Kita kali silang berarti AB itu kurang dari 20. Sekarang kita bandingkan P dan Q. Q tadi itu A kali B. Nah, berarti si Q ini dia kurang dari 20. P itu 21. Q-nya kurang dari 20. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang P. Karena P 21, Q-nya tadi kurang dari 20. Berarti jawabannya yang A. Oke, gampang ya, gampang. Lanjut ke nomor 15. Satu perusahaan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimum. Nah, ada kata kencingnya di sini, maksimum. Kata pentingnya ada kata maksimum 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jika P 14 ton, Q itu jumlah total minyak sawit dihasilkan perkebunan tersebut. Tentunya yang setelah ada penanaman ulang tadi ya. Oke, ini tadi 1000 ya kan 100 hektar ya. Awalnya 100 hektar itu bisa menghasilkan 6 ton. Lalu setelah dilakukan penanaman ulang itu meningkat, ya kan? Meningkat 0,08 tapi per hektar.
Nah, berarti kalau 100 hektar berapa? Ya, tinggal kita kali 100. Berarti 0,08 kita kali 100 hasilnya 8. Nah, sekarang produktivitasnya jadi berapa? Berarti jadi 6 ditambah 8. Jadi menjadi 14. Nah, apakah jawabannya yang C, yaitu P sama dengan Q? Karena P tadi 14 ton, Q-nya juga 14. Nah, jawabannya bukan yang C. Kenapa? Di sini ada kata-kata maksimal 0,08 ton atau maksimalnya itu 14. Kalau maksimal itu berarti boleh pas 14 enggak? Boleh, ya kan? Maksimal uang jajan saya 100.000. Berarti pas 100.000 boleh? Boleh. Nah, berarti siki itu nanti akan kurang dari sama dengan 14. Jadi jawabannya yang mana? Apakah P? P lebih besar dari Q? Nah, enggak ya. Kenapa enggak? Kan harus pakai sama dengan. Berarti A ini enggak. Apakah P sama dengan Q? Nah, belum tentu juga. Dia bisa kurang dari. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, hati-hati ya. Jadi, kita tadi jawabannya kurang dari sama dengan 14. Ada 2 pilihan. Bisa A, bisa C. Nah, terus pilih mana A atau C? Ya, jangan pilih kedua-duanya. Kita pilih yang D. Karena kita tidak bisa menentukan mana yang benar dari A dan C tadi. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 16. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 dengan mediannya 71 dan modus 74. Semua nilai merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, jangkauan nilai ulangan siswa, dan Q itu 14. Nah, caranya kita data dulu. Tadi kan kita punya 5 ya. Kita punya 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Terus diketahui mediannya 70. Kalau ada 5 bilangan, mediannya otomatis diurutan ke 3. Nah, maka ini mediannya tadi 71 ya, tulis di tengah, 71. Lalu ada modus 74. Modus itu apa? Modus itu nilai yang sering muncul. Nah, otomatis 74 tadi kita taruh di kanannya. Karena harus jadi modus, berarti 74-nya harus kita keluarkan 2 kali. Nah, supaya jadi modus. Jadi ini 74, dan sini juga 74. Nah, terus yang depan itu kita tentukan dan harus berbeda. Karena kalau sama, nanti modusnya jadi ada 2. Nah, 74 sama ini, yang depan ini sama. Jadi nggak boleh sama. Maka kita misalkan di sini X dan Y. Sekarang kita gunakan fakta bahwa tadi rata-ratanya itu 70. Berarti X plus Y plus 71 plus 74 plus 74. Ini kita bagi 5 harus sama dengan 70. Berarti ini X plus Y-nya sama dengan ini berarti 5 kali 70, 350 dikurang. Ini 71, 74 sama 74. 7 kali 3 itu 21, berarti 210. 210 ditambah 9. Berarti 219. Maka kalau kita kurang jadi 131. Nah, sekarang X dan Y itu di jumlah harus 131. Sekarang kita data aja nilai X dan Y yang mungkin itu berapa. Ini di jumlah harus 131. Kita data saja ini X dan Y-nya. Nah, apakah semua angka bisa kita pilih untuk masuk X dan Y? Nah, otomatis angkanya ya juga harus kurang dari 71. Kenapa kurang dari 71? Kan dia di kirinya, pasti kurang dari 71. Dan pas 71 juga tidak boleh. Karena kalau ini pas 71, nanti
modusnya 71 atau 74. Nah, maka angka-angka yang kita coba itu angka yang kurang dari 71. Misalkan kita pilih nilai Y-nya itu 70, ya kan? Kalau Y-nya 70 berarti X-nya berapa? Kalau jumlah harus 131. Berarti 61. Lalu kita kurangkan lagi karena dia tadi di bawahnya 70, 69. Nah, berarti ini jadi 62. Ini jadi 68. Ini 63. Kecilin lagi 67. 64. 66. Ini 65. Apa bisa kurang lagi? Nggak bisa. Kalau kurang lagi nanti ini jadi 65, 66. Kebalik. Bahwa Y-nya itu harus lebih besar dari X. Sudah ketemu nilai X dan Y-nya. Sekarang baru kita jawab untuk P. P itu jangkauan. Jangkauan di sini cukup kita cek yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk kita tahu rentang jangkauannya itu berapa. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu nilai terbesar. Berarti tadi 74 dikurangi nilai terkecil. Berarti X. Itu jangkauannya 74 dikurangi 61. 13. Atau jangkauannya bisa juga 74 dikurangi sama 65. Hasilnya 9. Nah, berarti jangkauannya itu angkanya dari 9 sampai 13. Padahal Q-nya 14. Berarti lebih besar P atau Q? Berarti lebih besar yang Q. Nah, lebih besar yang Q. Berarti jawabannya yang B. Bahwa Q itu lebih besar dari P. Bisa ya? Bisa. Gampang. Lanjut, nomor 17. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jika X-nya dari 0 sampai 1. P X pangkat 4 min 1 per X kuadrat min 1. Dan Q-nya tadi X plus 1. Nah, cara untuk mengerjakan soal seperti ini caranya difaktorkan. Ingat-ingat ya, bentuk pengfaktoran sering banget keluar kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat. Faktornya apa, Dek? A plus B dan A min B. Nah, X pangkat 4 itu kan bisa kita tuliskan jadi X kuadrat dikuadratkan. Maka yang atas itu kita faktorkan jadi X kuadrat min 1 dan X kuadrat plus 1. Dibagi sama yang bawahnya X kuadrat min 1. Coret-coret. Nah, maka yang P itu bisa kita sederhanakan, dia jadi X kuadrat plus 1. Ini sama aja X kuadrat plus 1. Nah, pertanyaannya, lebih besar X kuadrat plus 1 atau X plus 1? Lebih besar yang dikuadratkan atau lebih besar yang tidak dikuadratkan? Nah, kita cek aja. Di sini tadi X-nya itu dari 0 sampai 1 kan? Kita ambil aja setengah. Nah, kalau yang X-nya itu sama dengan setengah, berarti kalau X kuadratnya apa? Setengah dikuadratkan, seperempat. Lebih besar yang mana? Setengah sama seperempat. Lebih besar yang setengah. Nah, berarti lebih besar yang tidak dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, itu justru lebih kecil. Karena angkanya tadi dari 0 sampai 1. Berarti P ini nanti kurang dari Q. Atau bisa kita tulis Q lebih besar dari P. Nah, berarti jawabannya yang B. Q lebih besar dari P. Sekarang kita masuk ke nomor 18. Pada trapesium siku-siku ABCD, AC sama dengan 9. Jika segitiga ABC sama dengan 10, berapakah panjang DC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang 1 AB sama dengan 4, yang nomor 2 BC sama dengan 7. Trik untuk menjawab soal seperti ini, tidak perlu kita cari sampai ketemu, sampai detail hasilnya berapa. Cukup kita analisis saja ini tuh cukup atau tidak cukup untuk menjawab. Nah, kalau kalian menjawabnya sampai detail dicari nilainya berapa, kelamaan kalian akan kehabisan waktu. Oke, berarti
Caranya kita jabarkan dulu apa yang diketahui tadi. AC-nya sama dengan 9. Berarti ini diketahui di soal ya, AC itu 9. Lalu luas segitiga ABC itu 10. Nah, ini nanti luasnya 10. Ada pernyataan pertama, coba sekarang kita gunakan dulu pernyataan pertama bahwa AB-nya itu 4 ya, AB-nya 4. Oke, ini kita bikin garis bantu dulu. Nah, ini garis bantu. Misalkan ini kita kasih nama E. Terus yang ditanya tadi kan panjang DC ya. Nah, ini yang ditanya. Tujuan kita mencari DC. Oke. Pertama, kalian bisa pakai sifat segitiga ya. Luas segitiga itu apa? Kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini tadi segitiganya segitiga ABC. ABC. Alasnya apa? Alasnya itu AB. AB kali tingginya apa? CE. Dibagi 2. Nanti hasilnya harus 10. Nah, itu. Nah, sekarang kita gunakan yang pertama. Yang pertama itu dia bilang AB-nya sama dengan 10. Berarti bisa dong kita masukkan di sini. Sorry, AB-nya 4 ya. AB-nya itu 4. Bisa dong kita masukkan di sini AB-nya 4. Berarti 4 kali CE dibagi 2 sama dengan 10. Bisa nggak kalian nyari CE? Bisa, orang ketahuan AB-nya 4. Nah, ini kan nanti tinggal kita pindah ruas. Dan sekali lagi ke Akib kasih tahu, nggak perlu dicari detail ya. Nggak usah kamu cari ini. Itu mah CE-nya nanti berarti 10 dibagi 2 kan, 5. Nggak usah. Nggak usah dicari secara detail. Cukup orator-oratornya sampai ini aja. Oh, berarti C-nya dapat. Gitu ya. C-nya ini udah dapat. Nah, sekarang kalau CE-nya dapat, tujuan kita tadi kan kita mau mencari panjang DC ya. Nah, sekarang kita cari DC. Untuk mencari DC berarti kita bisa menggunakan Pitagoras, ya kan? Pitagoras buat mencari panjangnya DC. Kita gambar dulu sekarang segitiga CBE. Nah, kita gambar nih segitiga CBE. Ini C, ini E, terus ini B. Nah, di sini tadi udah ketahuan 9 kan? Dan CE tadi udah ketahuan. Nah, nggak tahu nilainya berapa. Yang penting udah ketahuan CE. Berarti BE bisa kalian cari nggak? Bisa. Pakai Pitagoras 9 kuadrat dikurangi sama CE kuadrat. Nanti sama BE kuadrat. Maka BE ketemu. BE ketemu. AB ketemu ya tinggal kita jumlah. Maka nanti si DC-nya juga ketemu. Maka satu saja cukup. Nah, itu ya, jadi jawabannya nomor 1 saja cukup. Sekarang kita kedua. Nah, masuk kedua itu kita tidak boleh menggunakan satu lagi ya. Jadi kalau satu udah cukup, coba kita yang kedua, apakah dua saja juga cukup? Nanti kita untuk mengarah ke jawaban yang D. Karena tadi satu saja sudah cukup. Apakah dua saja juga cukup? Nah, caranya untuk mencari panjang DC, tadi kan kita harus tahu AB sama BE ya. Berarti nanti kita bisa mencari AB-nya berapa ditambah sama BE. Oke, sekarang kita perhatikan dulu segitiga ACE, ya kan? ACE. ACE. Nah, pakai segitiga ACE, maka dapat Pitagoras ya. Pitagorasnya apa? AE kuadrat. Nah, AE tadi kan sama aja AB plus BE. Nah, saya tuliskan jadi AB plus BE kuadrat ditambah sama CE kuadrat. CE kuadrat ini harus sama dengan 9 kuadrat. Lalu kita gunakan segitiga BEC ya, BEC. BEC. Nah, pakai Pitagoras juga kan BEC itu bahwa BE kuadrat ditambah sama CE kuadrat itu harus sama dengan
Di sini tadi diketahui BC 7. Nah, untuk yang nomor 2 ini diketahui BC-nya 7. Berarti ini 7 kuadrat. Lalu kita punya fakta juga tadi pakai luas segitiga bahwa AB itu ditambah sama dikali CE dibagi 2 harus sama dengan 10. Nah, apakah ini harus kita selesaikan? Kita punya 3 persamaan, 3 variabel ini, apakah harus kita selesaikan? Ada 3 variabel yang belum diketahui ya ini tadi. Kamu harus mencari CE, ya kan? CE harus kamu cari. Nah, terus ada BE, ini ada BE juga. Terus ada AB, ini ada AB. Apakah kalian harus mencari nilai AB, BE sama CE? Orang persamaan aja kuadrat-kuadrat panjang banget gitu kan? Nah, tidak perlu kalian selesaikan karena kita punya teori bahwa kalau kita punya 3 persamaan dan 3 variabel, nah maka nanti dengan menyelesaikan ini 3 variabelnya akan diperoleh. Nah, jadi kata kunci cuma itu, kita punya 3 bersama 3 variabel, maka yang 3 variabel itu akan kita nggak tahu nilainya berapa. Yang pasti nanti pasti diperoleh. Maka pakai 2 saja juga cukup. Jadi 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Jawabannya yang D. Oke, Kak Akif ulangi lagi. Soal nomor 18, soal seperti ini triknya tadi. Yang pertama, kalian itu tidak perlu mencari secara spesifik nilainya berapa. Jadi nggak usah secara detail, karena kalau secara detail nanti kelamaan. Misalkan ini tadi ada 3 persamaan, 3 variabel, kita nggak perlu menyelesaikan sampai apa. Cukup kita gunakan teori aja kalau kita punya 3 persamaan, 3 variabel, pasti nanti diperoleh 3 variabel tersebut. Catatan yang kedua, bahwa untuk menjawab yang D itu 1 saja cukup atau 2 saja cukup itu tidak boleh 1 tadi udah ketemu kita pakai di 2. Jadi misalkan tadi CE itu kan sebenarnya udah dapet kan di pilihan pertama atau pakai pernyataan pertama udah peroleh, yang nggak boleh kita pakai di pernyataan kedua. Jadi ini saling terpisah, 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Jadi nggak boleh yang pertama dipakai kita pakai lagi di pernyataan kedua. Keduanya harus saling terpisah. Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan ke nomor 19. 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas. Berapakah nilai W? Putuskah apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? X-nya 115, Y min Z-nya sama dengan 65. Oke, triknya, cara cepatnya untuk mengerjakan soal ada 2 buah garis sejajar dipotong oleh 1 garis, itu nggak usah pakai cara ini ya. Biasanya kan ini kalian ngapalkan ya, sudut dalam berseberangan itu sifatnya gimana, sudut bertolak belakang itu seperti apa, nggak usah diapalkan itu. Triknya kalian cukup ingat saja. Kalau dia itu sama-sama sudut lancip, ya kan? Jadi kalau dia itu sama-sama lancip atau dia itu sama-sama tumpul, itu ya dia akan sama. Besar sudutnya akan sama. Tetapi kalau dia itu berbeda, satunya lancip dan satunya tumpul, itu dia dijumlah sama dengan 180. Dan yang perlu diperhatikan juga ini tadi ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis. Maka nanti analisnya juga harus satu persatu karena ini ada 2 ya kita pecah. Ini harus dianalisis sendiri. Ada 2 garis sejajar ini dipotong sama garis ini. Di sini nanti juga dianalisis sendiri. Ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Jadi harus dianalisis satu persatu. Oke, sekarang kita jawab. Pernyataan 1 itu X-nya diketahui 115. Nah, ini 115.
Kita suruh nyari W ya, W tadi di sini. Bisa nggak kita cari? Bisa. X itu apa? Tumpul, ya kan? W itu lancip. Nah, berarti lancip tambah tumpul nanti harus 180. Lancipnya tadi W ditambah tumpulnya 115 sama dengan 180. Nah, W-nya diperoleh. Sekali lagi, ini nggak perlu kamu cari W itu spesifiknya berapa kelamaan. Yang pasti W ini akan diperoleh. Berarti satu saja cukup. Nah, sekarang kita akan menjawab apakah yang D, apakah dua saja juga cukup. Kita analisis di sini diketahui Y min Z min Y sama dengan 65. Coba kita gambarkan terpisah ya, biar jelas. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini diketahui nilai W, ini nilai Y, ini nilai Z. Nah, sekarang kamu bisa nyari yang sudut di dalam sini nggak? Bisa. Jelas 180 min Z. Y-nya bisa kamu ubah ke dalam Z? Nggak bisa. Pakai pernyataan ini tadi bahwa X min Y sama dengan 65. Atau Y-nya sama dengan Z dikurangi 65. Maka ini Y itu bisa kamu ganti pakai Z min 65. Nah, sekarang jumlah sudut pada segitiga itu sama dengan 180. Berarti W kita tambah sama Y. Y tadi apa? Z min 65 ditambah yang Z. Z-nya itu apa? Yang sebelah sini 180 min Z. Nanti harus sama dengan 180. Nah, ini kan Z-nya habis, ya kan? Z-nya ini habis. Nah, berarti tinggal W min 65 plus 180 sama dengan 180. Bisa nggak W-nya dicari? Bisa. Nggak perlu dicari detailnya, tapi jelas. Kita pindah ruas ke kanan, W-nya ketemu. Berarti 2 saja juga cukup. Nah, maka jawabannya yang D. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan atau pernyataan 2 saja cukup. Gampang ya? Gampang. Lanjut, soal terakhir nomor 20. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X plus Y tidak sama dengan 0. Apakah, kita yang ditanyakan ini, apakah X itu lebih besar dari 2Y? Nah, ini pertanyaannya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4 min Y dikali sama X plus Y. Coba kita jabarkan dulu yang pertama. Yang pertama itu X kuadrat min Y kuadrat bisa kita pecah ya. Jadi X plus Y sama X min Y. Ini sama dengan 4 min Y dikali X plus Y. Nah, ini kan bisa kita coret ya. X plus Y-nya. Ini kan bisa coret. Nah, terus ini min Y-nya juga bisa dicoret kan? Nah, maka X-nya sama dengan 4. Bisa nggak kita putuskan X itu lebih besar dari 2 ya kalau X-nya sama dengan 4? Ya nggak bisa, Y-nya belum dapat. Kita nggak bisa membandingkan. Maka 1 saja tidak cukup. Sekarang kita ke 2. Yang 2 itu X sama dengan 1 min 2Y. Kalian bisa jawab nggak? Pakai X sama dengan 1 min 2Y di sini. Coba saja kalau substitusikan X-nya diganti 1 min 2Y. Lebih besar dari 2Y. 1 lebih besar dari kesana 4Y. Bisa nggak kamu hitungan 4Y itu 1 itu lebih besar dari 4Y? Ya nggak bisa, tergantung Y-nya berapa. Kalau kamu ganti Y-nya 0 ya benar. Kamu ganti Y-nya misalkan 1 ya jadi salah. Ya, maka kita nggak bisa memutuskan pakai 2 saja nggak bisa. Maka 1 saja nggak cukup, 2 saja nggak cukup. Kalau kita gabung bisa nggak? Nah, coba saja. Kita substitusikan di sini, X-nya itu sama dengan 4. Jadi kita gabungkan. X-nya 4. Berarti 4 sama dengan 1 min 2Y. Pindah ruas. Jadi 2Y sama dengan min 3 ya. Ini kiri 2Y, ini jadi min 3. Y-nya dapat sesuatu. Maka
X-nya dapat, Y-nya dapat. Substitusi ke sini, maka kalian bisa menyimpulkan nanti apakah X lebih besar dari 2Y. Maka jawabannya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya C. Gampang ya? Oke, gitu. Kita sudah membahas di bagian 2 ini soal UTBK 1 SBMPTN 2019 tadi dari nomor 11 sampai nomor 20. Untuk yang belum melihat pembahasan nomor 1 sampai nomor 10 nanti bisa lihat di bagian deskripsi ya. Oke, itu pembahasan yang UTBK 1. Silahkan ditunggu untuk video selanjutnya untuk UTBK yang kedua. Kita lihat apakah soalnya lebih susah atau apakah lebih mudah untuk UTBK yang kedua. Sekian pembahasan dari Kak Akib. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan di-share ke teman-temannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.